Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, pagi-pagi ini. Jadi sesuai janji saya sebelum saya berangkat gereja, saya juga udah lama nggak buat video renungan di hari Minggu ya. Jadi hari ini buat teman-teman seiman, uh, ada dari beberapa bulan ada yang request belum sempat karena saya sendiri juga sibuk, tapi saya coba hari ini. Jadi hari ini buat teman-teman yang lain, hari ini saya tidak bahas kripto, kalian skip aja ya. Saya tidak bahas kripto di hari Minggu ini. Saya cuma mau sharing buat teman-teman kami seiman yang beragama Kristen untuk renungan ibadah Minggu gitu ya. Jadi bukan bahas kripto. Jadi mohon maaf sebelumnya, kalian bisa skip untuk video Minggu pagi ini. Oke? Shalom buat semua saudara seiman di dalam Kristus. Jadi sebentar lagi kita ini ya akan memasuki untuk hari raya Jewish Yahudi di tahun 5783 di bulan September ini, minggu depan tanggal 26 ya, beberapa hari lagi lah. Hari ini Senin pagi tanggal 18, jadi 26 8 hari lagi gitu ya. Jadi akan buat untuk orang Yahudi itu memasuki tahun baru kalender mereka gitu ya. Dimana juga di situ ada maknar ya kan di tahun 5783. Jadi karena Tuhan yang kita sembah raja orang Yahudi, yaitu Yeshua HaMashiach ya. Jadi sekedar berbagi share apa yang saya dapat gitu ya kan, untuk teman-teman semua saudara yang satu iman di dalam Kristus, tidak peduli agama Anda Katolik, Ortodok atau Kristen apa kayak gitu ya. Karena saya sekali lagi saya ingatkan, saya bukan berpatok pada agama, tapi saya adalah seorang pengikut Kristus ya. Jadi saya coba berbagi di pagi hari ini di mana tahun ini untuk saling mengingatkan lagi ya kan, di mana tahun 5783 ini adalah sebuah hal yang baik juga. Memang kalau kita lihat dari segi politik ini tuh ya memang ini, tapi di situ juga ada kehati-hatian yang saya ingin ingatkan untuk memasuki tahun 5783 ini ya, adalah saatnya kita membuat keputusan dalam hidup kita gitu, ataupun keluarga kita. It's time to make decision ya, buat keputusan. Di tahun memasuki tahun 5783 ini sangat penting saat kita membuat satu keputusan dalam hidup kita gitu, terutama hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi saya buat video ini untuk mengingatkan bagi kalian, siapa kalau Anda sudah menjadi orang tua atau menjadi anak yang sudah jauh daripada Tuhan gitu ya kan, kembali kepada Tuhan. Atau Anda seorang tua, orang tua yang punya anak misalnya sudah banyak melakukan kesalahan, entah dia drug, bawa balik kepada Tuhan itu ya kan. Tahun ini sangat penting, karena apabila tahun ini Anda buat keputusan, Anda mau lebih dekat dengan Tuhan, Anda mau melakukan apapun buat Tuhan itu, di tahun depan di 5784 itu Anda akan menerima konsekuensinya gitu. Jadi buat yang berserak di dalam Tuhan itu, Anda akan menerima berbagai karunia Tuhan, berkatnya ya kan. Walaupun keadaan ekonomi atau sesulit apapun, Tuhan akan tetap jaga kita gitu ya kan. Tapi bagi yang jauh, yang tidak kembali kepada Tuhan, di tahun ini begitu masuk 5784, mereka akan lebih jauh lagi. Karena inilah di tahun 5783 banyak yang akan ada yang anak-anak muda, I wanna free, I wanna get my freedom gitu ya. Mereka mau bebas gitu. Justru itu sangat bahaya untuk kondisi saat ini. Jadi buat kalian yang
menjadi orang tua di situ, perhatikan anak-anak kalian supaya lebih keep watching, supaya untuk selalu anak-anak kalian didekatkan lagi dengan Tuhan gitu, ya. Atau yang anak-anaknya yang sudah salah jalan, entah dia drug, entah, coba bawa kembali anak untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan gitu. Bawa kembali gitu, ya. Dan satu hal lagi di tahun 5783 ini sangat harus kita jaga mulut kita gitu, ya. Mulut kita itu sangat sensitif. Kadang salah ngomong akan seperti api, percikan sedikit akan terbakar semua. Seperti kalau seperti percikan api kecil tapi udah ada bensin yang cepet nyebar gitu. Jadi hati-hati bertutur kata, ya kan. Bersihkan mulut kita, jangan sampai najis, ya kan. Ucapkan kata-kata yang indah, pakailah mulut kita untuk mengangkat puji-pujian, untuk berdoa, untuk menyenangkan hati orang, untuk memuji Tuhan. Tapi janganlah pakai mulut itu untuk mengumpat orang, melakukan hal yang najis, atau juga selalu berkata tutur kata kotor gitu, ya. Itu yang sangat tidak baik. Rezeki Anda akan jauh sekali gitu. Jadi jaga mulut kita. Mulut itu sangat ini, karena mulutmu harimaumu gitu, ya. Jadi bukan aja kemarin itu, terakhir berapa bulan lalu saya akan ingatkan jari-jari, ketik, hati-hati juga. Ini juga mulut harus jaga gitu, karena sensitif. Dan hati-hati jangan tergiur banyak rayuan, terutama investasi-investasi yang menjanjikan, menggiurkan, itu kalian hindari gitu. Belajar bersabar, ya. Jadi Tuhan itu selalu akan menyertai kita, ya. Jadi di 5783 ini sangat penting Anda harus buat satu keputusan dalam hidup Anda. Apa yang Anda mau jalani, atau usaha apa Anda mau jalani, tapi selalu ikut sertakan Tuhan, ya. Lebih intim lagi dengan Tuhan gitu, ya. Dan selalu berkata baik, selalu mengangkat doa, selalu puji-pujian, tutur kata sopan santun yang baik gitu. Jangan dengan bahasa-bahasa kotor, karena kalau mulut kita kotor, najis, maka rezeki akan semakin jauh, ya. Jadi terus juga yang saya mau ingatkan di akhir tahun ini, nanti buat kita beribadah selalu ingat, nanti sebelum Christmas selalu hati-hati di gereja, ya kan. Perhatikan kalau ada yang agak mencurigakan harus diperiksa gitu, ya. Apalagi ada yang bawa anak-anak gitu, ya. Itu harus hati-hati gitu. Dan berdoalah buat terutama negara kita dengan kondisi ekonomi yang sulit, banyak yang serba susah gitu, ya. Kondisi saat ini, ya, kita tahu seluruh dunia semua, tapi Tuhan sudah janji apapun keadaan, Dia akan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Pegang janji itu dengan benar dan kuat, yakin dan percaya dengan segenap iman, ya kan? Jalani hidup, jangan pernah takut. Sedikit sabar dalam kondisi apapun, jangan nyerah, jangan begitu ada masalah langsung ngumpat, langsung berkata kotor, jangan. Rezeki akan makin jauh. Itu yang perlu saya ingatkan, ya kan? Saya nggak baca ininya, saya coba ingatkan. Coba Anda baca di Yesaya 6, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5 atau 6. Di situ juga diingatkan, ya kan, dia yang mulut najis, dia ketakutan saat melihat serafim datang gitu, ya. Tapi dengan bara api disucikan juga lidahnya. Jadi tahun ini ingat baik-baik, ya. Kita ini sekarang umat-umat kita ini di masa seperti, kalau saya gambarkan itu, kalau kita hidup dengan kudus, kita hidup dengan benar, kita itu seperti hidup di masa Joshua, ya. Joshua akan memasuki tanah perjanjian, ya. Jadi andai kata kita hidup dengan benar,
maka kita juga akan memasuki tanah perjanjian tersebut. Ya, ingat baik-baik, time is short. Gunakan waktu kita, kehidupan kita dengan benar gitu. Manusia tetap akan salah gitu, nggak ada yang benar. Tapi saat kita tahu kita berbuat salah, kita harus mengakui salah dan bertobat, ya kan? Jadi itulah yang simple aja video hari ini saya buat untuk mengingatkan, untuk renungan, supaya setelah kalian lihat video hari ini, kalian juga berangkat beribadah dengan semangat dan iman yang penuh gitu ya. Ingat pesan saya di situ, renungan hari ini, ya kan. Dan juga ada satu hal yang saya lihat di Indo agak carut marut ya, saya lihat berita juga ya kan, yang sesama ini, jangan kalian tonton lagi yang misalnya entah saling berargumen ya, channel-channel walaupun dengan channel Kristus dengan beragam argumen tidak alkitabiah lah, dengan jangan Anda tonton yang gitu lagi, itu akan pengaruhi masa. Cukup kita hidup dengan benar, tidak perlu mencari pembenaran, ya kan? Banyak saling menghujat, saling merasa paling benar gitu. Saya juga kadang pusing lihat orang Indonesia. Yang penting kita bina diri kita sendiri dulu gitu, udah hidup benar. Dan apalagi banyak itu hamba-hamba Tuhan yang seharusnya mereka itu udah saat penuaian, mereka harus banyak tuai sekarang ini ya. Udah padi udah menguning, siap dituai, tapi banyak yang tidak. Tugas mereka bukan menuai, malah saling menghujat, saling cari pembenaran. Kadang sedih juga saya lihat, kalau saya pas lihat situs mereka gitu, ada yang nanya, atau teman saya itu begini-gini, dia cerita, saya lihat gitu, aduh kasihan juga, ya kan. Jadi kalau yang begitu-gitu, kalau kalian lihat ada yang apa, jangan ikut begitu. Lebih baik kalian bina diri kalian, lebih dekatkan diri, lebih intimlah dengan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan segala argumen alkitabiah atau tidak. Ada yang lebih ini lagi, ngejudge, wah itu ajaran sesat. Ya kan, udah kayak Tuhan aja mereka. Jadi hindari yang begitu-gitu, ya kan, supaya kita enggak terpengaruh dengan yang negatif. Selalu stay positive thinking, ya. Utamakan di tahun memasuki 5783 ini, buat keputusan dalam hidup Anda, itu sangat penting, ya. Itu apa yang Anda mau jalankan, terutama kehidupan rohani kita gitu, ya. Atau saudara atau siapapun yang udah jauh dari Tuhan, bawa kembali kepada Tuhan. Karena kalau di tahun ini 5783 mereka ambil salah jalur, lebih jauh lagi dengan Tuhan, setelah 578 mereka akan lebih jauh, mereka akan ditinggal gitu. Oke. Jadi untuk video pagi hari ini, karena bentar lagi saya juga akan berangkat ke gereja, saya tutup dengan satu lagu rohani, ya, nyanyi, mengangkat puji-pujian sebentar, ya kan, dengan titel lagu El Shaddai, ya. Mari kita nyanyi bareng-bareng. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kiranya diberkati kita umat-umat Tuhan yang setia di dalam Kristus. Immanuel, haleluya. Terpujilah Allah Bapa kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Oke, sampai di sini perjumpaan di video saya hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.